Oke guys, alhamdulillah ketemu lagi di Mr. Dollar Team ya, luar biasa. Oke, perkenalkan saya Bung Yus, founder dari Mr. Dollar Team. Luar biasa, Mr. Dollar Team sekarang sedang menuju salah satu member dari Mr. Dollar Team. Ya, beliau ingin naik level, katanya ke level 7 ya. Di level 7 ini kan Mr. Dollar Team ada yang namanya program limpahan gitu ya. Jadi di mana program limpahan itu ya bisa salah satu menjadi passive income untuk para membernya gitu ya. Lalu bagaimana caranya kita mengerjakan passive income-nya? Ya, passive income di Metaverse ada ya, selain dari NFT royalty tapi memang mahal. Ada juga ya passive income dari limpahan sebetulnya, entah itu limpahan tim leader, bahkan limpahan luar negeri juga sih sebetulnya ya ada dan bisa kita programkan ya. Dan ya kita akan ajarkan salah satu member kita ini ya yang mau upgrade ke level 7 untuk ikuti program limpahan. Nah, program limpahan ini ya cukup lumayan sebetulnya ya. Memang tidak sebesar bonus-bonus sponsor, bonus aktif ya. Tapi ya berburu limpahan istilahnya bisa menjadi alternatif lain selain Anda ya dari pemasaran. Tapi tetap ya limpahan juga hasil dari pemasaran orang lain ya. Dan hasilnya memang untuk kita begitu ya. Oke, langsung saja kita menuju rumahnya. Oke guys, alhamdulillah saya sudah sampai di rumah kediaman Bapak Asep ya. Bapak Asep Bensin. Kenapa Bapak Asep Bensin? Ya karena usahanya konvensionalnya jual bensin eceran, bener Kang ya? Ya. 500 liter sehari ya, nyampe? Enggak tuh. Berapa liter biasanya sehari? 200 lah. 200. Berarti selisih harga di pom berapa? 2000 atau 5000? 1700. Wow. 1700 selisih dari pomnya. Berarti cepat kaya lah ya. 200 dikali 1700 tuh berapa tuh berarti? 300 ribuan sehari ya. Alhamdulillah. Makanya Mang Asep ini memutuskan untuk join di Metaverse ya di level 7 Kang ya. Ya. Level 7 luar biasa. Oke. Mang Asep ini join di Metaverse di level 7 ya. Dengan modal 10 juta. Harapan beliau ya memang bisa mengerjakan program aktif dan program pasifnya gitu ya. Ya karena ada dua program di Metaverse ini yang bisa Anda kerjakan aktif maupun pasif, dan dua-duanya memang ada caranya gitu ya. Nah, seperti mungkin kalau program aktif semuanya juga sudah pada tahu lah ya. Kita menjalankan marketing plan-nya, kita bangun tim, kita undang 2 member, terus 2 member itu undang 2 lagi, kita bantu, kita support. Nah, itu yang namanya membangun tim. Dan kita nanti bakal dapat passive income di sana gitu ya. Nah, itu salah satu program aktif maupun pasif gitu ya. Tapi memang ada juga program yang betul-betul pasif. Pasifnya itu ya apa? Ya dari limpahannya gitu ya. Nah, dan di Mr. Dollar Team Anda yang sudah berada di level 7 bisa mengikuti program limpahan gitu ya. Dan Mang Asep ini tertarik untuk mengikuti program limpahannya. Betul Kang, begitu? Ya. Jadi apa nih pertanyaan Kang? Buat kita ini nih. Wah, udah disediakan pertanyaannya, silahkan Kang. Bagaimana caranya mendapat limpahan? Oke, bagaimana caranya kita mendapatkan limpahan? Sebetulnya limpahan ini adalah sebuah pekerjaan orang aktif gitu ya, tapi hasil profitnya untuk orang yang pasif. Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan limpahan? Ya berarti itu Anda harus bisa menciptakan kaki-kaki orang aktif supaya menjadi kaki-kaki Anda gitu ya. Dan itu bisa menjadi limpahan begitu Kang. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya ya istilahnya bisa distrategikan
dikonsepkan bahwa orang aktif supaya menjadi kaki-kaki orang pasif dan jadilah limpahan. Nah, seperti itu, Kang. Dan itu ya memang metode dari Mr. Dollar Team. Kenapa Mr. Dollar Team banyak sekali limpahannya gitu ya. Hampir setiap hari ada yang namanya limpahan di Mr. Dollar Team. Begitu. Karena posisinya apa? Memposisikan orang aktif menjadi kaki-kaki orang pasif. Sehingga si orang aktif itu bekerja, pemasaran, dapat member, tapi bonusnya untuk orang pasif. Nah, itu saja sebetulnya, gampang ya. Saya baca di grup ada bonus aktif dan bonus pasif. Maksudnya di mana itu? Oke. Bonus aktif dan bonus pasif kan barusan sudah dijawab sebetulnya ya. Tapi ya, bonus aktif adalah keaktifan kita dalam membangun tim ya. Jadi harus bisa membedakan antara membangun tim dengan mengejar-ngejar member alias mengejar-ngejar closingan. Sementara di Mr. Dollar Team ini edukasinya bukan hanya untuk mengejar closingan atau mengejar member istilahnya, tapi kita lebih membangun, mengcreate seseorang supaya paham, supaya kita ini membangun sumber daya manusia baru yang bisa ya ibaratnya paham lah tentang digital asset. Nah, kalau sudah kita paham mengenai digital asset, tentunya kita kan memberikan manfaat kepada orang-orang baru supaya lebih paham lagi tentang dunia bisnis digital ini. Nah, gitu ya. Kalau seperti itu, nah penghasilan aktif pasif pun kita akan dapat. Jadi lebih kita ini Mr. Dollar Team ini lebih menekankan ke edukasi, Kang. Supaya Akang contohnya yang asalnya tidak kenal dunia kripto, nah sekarang menjadi kenal. Begitu. Yang selama ini kan kita tahu aset itu kan cuma tanah, terus emas gitu kan, BPKB. Nah, ada digital ada aset yang lain berupa aset digital yang bisa menambah kekayaan kita, istilahnya begitu, menambah cuan kita. Ya ini di dunia kriptologi, di dunia kripto, di dunia aset gitu ya. Nah, dan luar biasa juga ini kita di mana ini? Di Metaverse ini ada yang namanya NFT dan Metaverse. Nah, ini kan aset digital yang baru yang bisa kita nikmati nanti. Harganya akan terus naik. Nah, begitu ya. Nah, kalau harga naik kan cuan juga untuk kita. Ya ibaratnya Akang pegang emas. Sekarang emas logam mulia 1 gram 1 juta. Kan bisa jadi 2 juta, bisa jadi 3 juta di kemudian tahun nanti gitu ya. Nah, seperti itu juga kalau kita pegang aset digital. Nah, begitu Kang. Oke, ada lagi pertanyaan? Satu lagi. Bisnis ini bertahan lama nggak? Oke. Bisnis ini bertahan lama nggak? Oke. Ini pertanyaan yang bagus gitu ya. Bisnis ini jelas untuk dikonsep bertahan lama Kang ya. Jadi bisnis ini bukan untuk cuman 1 bulan 2 bulan udahan, tapi bisnis ini ibaratnya bisa seumur hidup kita kerjakan. Apalagi kita sudah ada proyek yang jelas, yaitu proyek NFT dan Metaverse yang ada di Metaverse ini. Nah, kalau bertahan lama jelas karena NFT tahu sendiri kan, sudah ada juga NFT, terus juga Metaverse juga. Semua perusahaan dunia sekarang menuju ke dunia Metaverse, termasuk Microsoft, termasuk Facebook, semuanya menuju ke dunia Metaverse. Dan kita juga sama ke dunia Metaverse. Ngerti? Bukan mengerti, paham dunia Metaverse apa itu? Belum sepenuhnya. Dunia Metaverse ini dunia Metaverse ini dunia digital ya. Dunia Metaverse ini ibaratnya tanah digital lah. Coupling digital, tanah berupa tanah tapi ada di digital. Nah, nanti begitu ibaratnya. Nah, lebih gampangnya seperti itulah. Nanti bakal paham sendiri. Oke guys, terima kasih
wawancara saya dengan salah satu mitra saya nih yang sudah level 7. Agak kaku. Tapi tidak apa-apa ya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum.